Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Pak Guru doakan semua dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Pak Guru dalam pembahasan soal penilaian tengah semester 2 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan di Pekerti untuk kelas 2. Baik, sebelum pembahasan kita mulai, mari membaca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, silakan dilihat pembahasan soalnya. Soal nomor 1, surat ke-103 dalam Al-Quran yang mempunyai arti waktu atau masa adalah titik-titik. Ayo, surat apa namanya? Al-Asr. Jawabannya adalah A. Soal nomor 2, orang yang menghargai waktu akan selalu bersikap titik-titik. Ayo, bersikap apa anak-anak? Bersikap disiplin. Jawabannya yaitu A. Soal nomor 3, sesuai arti Quran surat Al-Asr ayat 3, kita diperintahkan untuk saling menasihati dalam titik-titik. Itu dalam apa anak-anak? Kebenaran dan kesabaran. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, kebenaran dan kesabaran. Jawabannya yaitu B. Soal nomor 4, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maknanya kita harus titik-titik belajar. Harus apa? Yaitu rajin. Jawabannya C. Soal nomor 5, orang yang beriman dan berilmu akan diangkat titik-titik. Diangkat apanya anak-anak? Derajatnya. Jawabannya yaitu apa? B. Soal nomor 6, orang zidni ilma warzuqni fahma adalah bagian dari bunyi doa di titik belajar. Doa apa anak-anak? Sebelum belajar. Jawabannya A. Asmaul Husna Al-Qudus artinya adalah Allah Maha Al-Qudusu suci. Jawabannya C. Soal nomor 8, kita memuji kesucian Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tasbih yang berbunyi bagaimana kalimat tasbih? Subhanallah. Jawabannya apa? A. Soal nomor 9, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau berbuat syirik disebut titik-titik. Apa namanya? Musyrik. Jawabannya yaitu B. Soal nomor 10, Nabi yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Samud adalah Nabi titik-titik. Nabi siapa? Yang memiliki onta itu loh. Siapa? Nabi Soleh. Jawabannya adalah A. Soal nomor 11, Allah SWT menurunkan azab kepada kaum Samud karena telah berbuat kemaksiatan dan menyembah titik-titik. Menyembah apa anak-anak? Menyembah berhala. Jawabannya apa? Yaitu B. Soal nomor 12, naqatullah adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Soleh alaihissalam berupa apa anak-anak? Itu berupa hewan unta yang air susunya berlimpah. Jawabannya apa? Yaitu C. Soal nomor 13, Nabi yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Sadun adalah Nabi titik-titik. Ayo, Nabi siapa namanya? Yaitu Nabi Lut alaihi salam. Soal nomor 14, karena berbuat ingkar, kaum Sadun diazab oleh Allah SWT pada waktu menjelang titik-titik. Menjelang apa? Yaitu menjelang fajar. Jawabannya yaitu B. Soal nomor 15, Nabi Lut alaihissalam terus menerus berdakwah dan membangun negerinya. Beliau adalah seorang pekerja di titik penjara keras. Jawabannya yaitu A. Baik anak-anak, sekarang kita bahas soal Romawi 2. Soal nomor 16. Surat Al-Asr terdiri dari titik-titik ayat. Ayo, ada berapa ayat? Ada 3. Soal nomor 17.
Di dalam surat Al-Asr Allah bersumpah demi titik-titik. Wal asri berarti demi waktu atau masa ya. Soal nomor 18. Bunyi akhir surat Al-Asr ayat ketiga adalah watawasau bil haqqi watawasau bis anak sober ya. Soal nomor 19. Menuntut ilmu sebaiknya dilakukan sejak titik-titik. Sejak apa? Sejak kecil atau sejak dini ya. Soal nomor 20. Jika ada pelajaran yang belum mengerti, sebaiknya berani titik-titik. Berani apa? Bertanya kepada siapa? Bapak atau ibu? Guru ya. Soal nomor 21. Arti dari doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma adalah, ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku titik-titik. Apa? Diberi apa? Kepahaman. Soal nomor 22. Kalimat tasbih biasa kita ucapkan sebagai bagian zikir sesudah sholat sebanyak berapa kali? Dibaca berapa kali? 33. Soal nomor 23. Perbuatan syirik atau menyentuhkan Allah termasuk dosa titik-titik. Dosa apa? Dosa besar, jadi nggak boleh gitu ya. Soal nomor 24. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu hidup titik-titik dan suci. Hidup apa? Hidup bersih dan suci. Soal nomor 25. Nabi Shalih alaihissalam selalu sabar dan tidak putus asa dalam titik-titik. Dalam apa? Berdakwah ya. Soal nomor 26. Nabi Shalih alaihissalam adalah seorang yang sangat pemberani, terkenal dengan kejujuran dan titik-titik. Kejujuran dan apa? Kebaikannya. Soal nomor 27. Allah SWT memberi waktu selama 3 hari kepada kaum Sodom yang ingkar agar mereka titik-titik. Agar mereka apa? Yaitu bertaubat. Soal nomor 28. Kaum Sodom rendah moralnya, juga rusak akhlaknya, biasa merampok, menganiaya dan berbuat titik-titik. Berbuat apa anak? Berbuat jahat ya. Soal nomor 29. Malaikat utusan Allah SWT yang bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam membutakan titik-titik kaum Sodom yang ingkar. Membutakan apa? Mata. Soal nomor 30. Kaum Sodom yang ingkar diazab Allah SWT dengan gempa bumi yang titik-titik kota Sodom. Yang apa anak-anak? Membalikkan kota Sodom ya. Soal nomor 31. Romawi 3 ya. Sekarang soal nomor 31. Bagaimana bunyi surat Al-Asr ayat kedua? Bagaimana bunyinya? Innal insana lafi khusrin ya. Soal nomor 32. Jelaskan 2 manfaat rajin belajar. Yo, manfaat rajin belajar itu apa? Menambah ilmu pengetahuan. Sekali lagi anak-anak. Ditinggikan derajatnya oleh siapa? Oleh Allah. Soal nomor 33. Jelaskan dua macam cara membersihkan
dan mensucikan badan kita dengan apa? Yo, dengan mandi. Kemudian apalagi? Berwudu ya. Ada juga tayamum. Soal nomor 34. Sebutkan dua keterampilan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud. Apa? Bercocok tanam. Terus apa lagi anak-anak? Beternak. Ada yang lain apa? Pandai dalam membuat bangunan ya. Soal nomor 35. Jelaskan satu contoh perilaku disiplin dalam beribadah. Apa? Melaksanakan sholat tepat waktu ya, disiplin dalam beribadah. Demikian tadi anak-anak pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.